Oh iya, nggak disponsori bos. Nggak disponsori. Ya sponsori nggak baru ngomong. Nah, ada yang baru aja saya masukkan sekitar 2 hari yang lalu itu. Apa? Ada tukang pijit. Nah, Oke. tapi bukan yang plus-plus loh ya. Oke, Bukan jangan yang sampai, jangan. Janganlah. Itu membuat keluarga berantakan itu kayaknya. Bukan hanya keluarga berantakan. Tetangga juga bisa dibikin berantakan. Oke, kita ngobrol bersama Dewan, anggota DPRD Jawa Timur Komisi D dari fraksi PKB. Pastinya ya. Dari Dapil Surabaya nih, Dapil 1. Ngomong-ngomong Surabaya nih, gimana nih perkembangan Surabaya, Mas? Alhamdulillah, Surabaya baik. Surabaya sudah mulai ada perbaikan terutama di soal apa infrastruktur. Bukan. Infrastruktur sudah banyak, perbaikan soal mental ya. Oke. Terutama mental anak-anak muda. Banyak yang menganalisis pasca pandemi ini mau ngapain gitu. Mau ngapain, ambil hikmah di balik itu. Kira-kira hikmahnya itu hikmah yang mana ini yang diambil? Apa termasuk hikmah pakai terus? Oke. Teman kita yang lagi viral tuh karena dampingi ini SPI ya gitu. Nah itu kan kadang-kadang dalam di balik musibah itu kan pasti ada hikmah yang besar. Dan kadang-kadang timbul yang namanya kreativitas. Iya bener, sejak ini sebenarnya pandemi itu banyak teman-teman saya itu kan karena ini dipecat ya karena ada pengurangan dari kantor lah maksudnya. Mereka bikin usaha. Ya, banyak yang seperti itu. Banyak, tinggal memang pertama memang harus kesiapan mental ya. Untuk bikin terobosan usaha baru begitu itu memang mental. Sebenarnya mental berarti harus ada masalah, mental itu terbentuk. Ya tidak harus ada masalah sih, kalau kita mau bentuk karakter itu mental kita tidak harus ada masalah. Tapi memulai dari menata hati, menata keinginan, cita-cita ini kan juga salah satu yang paling utama disiapkan harus mental. Nah pasca pandemi seperti itu kemarin itu kan banyak orang yang frustasi, banyak yang stres. Tadi sudah dipecat dari pekerjaannya atau dikurangi. Kafe banyak yang ini collab. Semua sektor usaha kemarin collab. Sehingga saya mencoba untuk diskusi dengan teman-teman itu. Bagaimana kita bisa memberi solusi alternatif. Solusi alternatifnya adalah contohnya begini. Ada salah seorang teman coba sih kita gunakan media online ini yang gratis kan, hanya beli paket itu dimaksimalkan. Coba dia contohnya Sinom ya, ada produk teman di daerah Kenjeran sana yang dia produksi Sinom yang sebelum pandemi kan jualannya di pinggir jalan. Sejak pandemi? Sejak pandemi kan susah online kan? Online ya. Ternyata online lebih bagus. Pasarnya lebih bagus. Jadi nanti ke depan kalau di toko-toko atau di tempat-tempat di kafe-kafe Surabaya ada namanya Sinom Sam. Nah, wah ini Sinom Sam. Ini salah satu produknya. Kayaknya binanya Mas Sam nih. Bener nggak? Akhirnya kita bina gitu kan. Kita bina, kita kasih nama gimana. Sebelum dilanjut. Tapi karena anggota dewan juga punya hal pelupa manusia ya kan. Kayaknya harus pakai seatbelt deh. Aduh, iya. Anggota dewan juga manusia. Iya. Terus artinya itu pertama yang memunculkan ide untuk jualan online gitu kan. Itu dari jenengan atau mereka sendiri gitu loh. Kemudian sama jenengan fasilitasi. Saya coba untuk mengarahkan mereka jualan online ya.
Terus kemudian saya coba hubungkan dengan kolega-kolega saya yang teman-teman teman-teman yang punya kafe, teman-teman yang punya kaki lima, warung kaki lima. Banyak terus relasi, banyak ini ya. Akhirnya coba saya coba masuk di situ. Kemas ya. Kemasannya yang semula sederhana banget ya, hanya pakai botol tanpa merek ya, tanpa merek. Terus botolnya kan botol-botol yang terkesan itu botol umum. Bekas ya. Meskipun sebenarnya bukan bekas ya, tapi model-model aqua kayak gitu ya, model-model itu ya. Ojo nyebut merek kan. Oh iya, nggak disponsori bos. Nggak disponsori. Sponsori nggak baru ngomong. Nah, itu akhirnya saya coba carikan botol dengan mempunyai daya tarik yang lebih bagus. Terus kita desainkan merek sama ini ditempel di botol itu. Sekaligus kita kasih nama. Nah, insyaallah dalam waktu dekat ini juga mereka tak arahkan untuk ngurus PIRT-nya. Kalau kemarin gak usah PRT dulu, yang penting laku gitu ya. Yang penting bisa jualan. Kalau sudah jalan baru. Kalau sudah jalan ini ayo PRT-nya diurus gitu. Nah, jadi kan ini kan salah satu terobosan. Sebenarnya itu sambil melihat peluang ya Mas. Kalau orang zaman sekarang tuh banyak yang mager sebenarnya. Iya, itu kan. Saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di Paman Sam. Saya sempat berada di Paman Sam. Dan yang ngomong adalah Mas Sam. Di sana tahun 2003 waktu itu sudah ini ya, semua serba online. 2003 itu orang sudah jarang keluar. Maklum. Delivery semua ya. Delivery semua dan karakteristik manusianya kan sudah individual. Produk kita ini kan harus termodifikasi. Jadi modifikasi produk ini kan perlu untuk penyesuaian dengan kompetitor-kompetitor kita. Nah, sehingga ketika kita berbicara persaingan, maka persaingan dari tingkat yang paling bawah ini memang harus dikuatkan. Dan ini salah satu dari contoh produk ya. Ada beberapa produk-produk yang kemudian saya dukung, saya support untuk berpenghasilan. Meskipun ya jangan kemudian penghasilan orang itu dilihat dari kerja itu penghasilannya sama kayak, tapi kerja itu bisa ini. Kan tidak begitu. Bahwa pekerjaan itu kan hanya perantara aja kan. Benar. Perantara. Selebihnya konsep kita tuh kan rezeki dari Tuhan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Kiainya sudah keluar nih. Kadang-kadang ada feeling gitu. Gitu kan. Jadi kerja ini hanya perantara. Hanya bagaimana kita mensupport, mendukung teman-teman, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat. Kalau saya biasa nyebut di Surabaya itu sedulure Mas. Termasuk pada salah satu fungsi dewan itu adalah bukan hanya kita membahas undang-undang, menggodok perda, tidak hanya mengkritisi soal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur, tapi juga bagaimana kita melakukan pendampingan masyarakat. Nah, pendampingan ini kan terutama pasca pandemi COVID-19 ini kan sangat dibutuhkan. Benar. Terutama soal ini pendampingan psikis, mengembalikan mental. Kan banyak pengusaha ya jatuh juga mentalnya ketika omsetnya awalnya 100 juta down jadi 1 juta itu kan. Betul. Kena banget mentalnya. Kena banget, luar biasa. Tapi gini Mas Sam, sebenarnya teman-teman milenial, anak muda, yuk kan, termasuk anak-anak yang kuliah, itu banyak ide sekali, idenya banyak, pingin buka usaha ini, yuk kan. Tapi terkendala kita ngomong modal usaha gitu loh. Sebenarnya saya tuh paling nggak suka kalau ada orang kreatif, ada orang punya keinginan bikin usaha, tapi
down kemudian gara-gara modal. Ada modal itu aku paling nggak suka, Mas. Oke. Iya. Kenapa tuh, Mas? Artinya apa? Sebenarnya ada kemudahan untuk mendapatkan modal berarti. Sangat. Pemerintah kita ini kan membuka peluang yang selebar-lebarnya soal itu. Oke. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita ini berdiskusi, membuka. Jangan pernah ada rasa minder ketika kita itu kita punya ide-ide kreatif, ya kan? Sudah, kalau nggak bisa dilakukan dengan orang lain, coba kita lakukan dengan diri kita sendiri. Oke. Karena yang akan memetik buah dari hasil ini adalah ya kita. Usaha yang sekarang jenengan jalan itu apa aja? Yang kemarin ada porang. Ya, itu kan berhenti sejenak ya, karena kan pasar yang kita ambil segmentasi pasarnya lintas, lagi lesu. Ya, lintas bukan hanya lesu tapi lintas negara juga ya. Nah, ketika berbicara kita lintas negara ya, kita tahu sendirilah kondisinya seperti apa dan beberapa hal yang lain. Tapi rental masih jalan loh ya. Rental, Ya, rental masih jalan. Ya, kita melihat kemarin. Kayak lagi rame nih. Ya, yang kelas-kelas mobil seperti ngambil premium. Kelas-kelas mobil seperti Innova memang ini ya, memang agak turun kemarin. Tapi kalau yang kelas-kelas premium alhamdulillah masih jalan semua itu. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian ngeritis itu. Apakah itu modal ya apa maksudnya? Enggak juga gitu. Saya justru malah dulu pernah ngambil di awal itu bisa DP 0 ya. DP 0 itu gimana, kan ada caranya. Masa dia ngomong harus pakai relasi lah. Manfaatnya punya teman banyak gitu kan. Satu itu manfaat silaturahim dan lain-lainnya. Terus yang kedua kepercayaan. Apa yang kita lakukan, kepercayaan, disampaikan dengan jujur apa adanya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang memuluskan. Tapi jangan lupa bahwa ancamannya fitnahnya luar biasa juga. Biasalah orang bangun usaha tuh, apalagi dengan modal yang besar. Wah, ini begini loh, Samsul itu begini, Samsul itu sudah biasa. Tapi itu saya sampaikan selalu, bahkan di forum-forum resmi seperti forum reses begitu. Saya selalu sampaikan, selain program pemerintah, program gubernur, inisiatif anggota dewan yang selalu saya selipkan itu, misalnya inisiatif anggota dewan itu tentang perda pesantren ya. Perda pesantren selalu saya sampaikan dengan berbagai macam perkembangan. Tidak lupa juga saya selalu menyampaikan bahwa kita juga harus berikhtiar, berusaha gitu loh. Saya mengkalkulasi begini, dari sekian anggota DPR yang kemudian mensupport ya konstituennya dari program yang dibawa oleh anggota dewan. Itu kan tidak bisa langsung dirasakan satu persatu secara personal gitu ya. Benar. Karena itu kan kebijakan ya, misalnya yang ngarahnya harus ke organisasi yayasan gitu kan ya. Yayasan, pendidikan apa begitu itu ya kan. Nah, itu kan bukan personal. Nah, sehingga itu wajib kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pesantren ini, pondok ini, yayasan ini, sekolah ini disupport oleh kami dari PKB dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan karena ini juga banyak orang nggak tahu. Banyak nggak tahu, sehingga apa? Menganggapnya kita itu nggak kerja, nggak membantu. Apa yang diberikan kepada konstituen nggak ada. Nah, hal-hal yang sifatnya personal kemudian kita tawarkan sesuatu opsi. Jadi opsinya salah satunya soal itu. Saya ada beberapa aplikasi ya yang mungkin dalam waktu dekat ini akan saya launching juga ya. Aplikasi apa, Mas? Aplikasi yang terkait dengan pekerjaan. Misalnya saya sedang bikin yang namanya Sampedia. Sampedia ini ya tempat
lapak jualan yang itu online, yang itu fasilitasi untuk kita sudah ini mengikuti era digital. Nah, tinggal bagaimana mengembangkan ke bawah ini menjadi sesuatu yang sangat produktif. Pesan satu di situ Mas isi. Agen apa? Locker. Info locker itu banyak sekali itu teman-teman yang nyari kayak gitu. Iya. Tinggal siapa yang produksi itu kita lihat gitu kan. Nah, siapa yang produksi. Ada yang kedua lagi yang sini sudah jalan sudah bagus ya, makanya saya sampaikan dan harapan saya teman-teman bisa gabung semua di situ. Saya ada aplikasi yang namanya aplikasi Ini Tukang. Wow, apa nih? Ini tukang nih pasti ngomong bangun rumah. Nah, kan atau gimana? Selama ini kan asumsinya kan ke sana. Padahal Ini Tukang itu tidak harus orang bangun rumah. Sekedar masang figura aja, sudah bisa manggil kita. Masang figura, ada tandon rusa. Sebenarnya idenya dari mana nih Mas? Semua akan by aplikasi. Ya karena dari cangkruan ke cangkruan, dari warung kopi ke warung kopi, kondisi begini tidak bisa begitu. Nah, Warkop menginspirasi. Ini Tukang ini yang kita inisiasi mulai dari 1 Juli tahun 2020 semenjak pandemi COVID ini parah-parahnya tuh kan ya. Sampai dengan hari ini, tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 8 Juni. Benar, Juni. 8 Juni 2021. Itu sudah ada 3.750-an pengguna aplikasi Ini Tukang. Wow, Ini Tukang. Ya. Tersedia di Play Store sudah ya? Sudah di Play Store, sudah pasti. Bisa dicari tuh. Bisa dicari nanti ya. Ini Tukang. Nah, terus kemudian tukang kita itu sudah ada 500 tukang yang sudah mendaftar di aplikasi Ini Tukang itu. Jadi di Ini Tukang itu ada kemitraan gitu. Ada mitra yang mitra itu misalnya kayak saya tidak bisa nukangi, ya kan? Tapi bagaimana caranya saya bisa mencari tukang? Ayo ikut aku. Gitu kan? Terus ada biro itu yang akan akan kita kembangkan di setiap daerah. Sementara ini kebanyakan penggunanya tuh wilayah mana Mas? Surabaya. Sidoarjo. Sidoarjo aplikasi. Metropolis ya? Ya, metropolis. Kita kan kayaknya untuk ke desa tuh masih belum. Belum. Karena di desa juga sulit sinyal. Selain itu orang desa kan ya untuk buka aplikasi itu lebih baik buka Facebook benar daripada beraplikasi. Dan orang desa juga multi skill. Apa aja bisa kan? Bisa. Jadi tukang, jadi kuli, apa aja. Ditandangi dewe. Gitu. Nah, jadi harapan kita ini kan menjadi solusi bagi teman-teman. Misalnya Ini Tukang tidak hanya orientasinya soal bangun rumah, tidak. Tapi di aplikasi itu juga ada tukang kecantikan. Ya, oke. Namanya aja tukang juga. Ya, tukang kecantikan. Terus kemudian di situ ada ini yang baru saya masukkan. Salon gitu ya? Iya, salon variasi. Ada yang baru aja saya masukkan sekitar 2 hari yang lalu itu. Apa? Ada tukang pijit. Nah, tapi bukan yang plus-plus loh. Jangan sampai, jangan lah. Itu membuat keluarga berantakan itu kayaknya. Bukan hanya keluarga berantakan, tetangga juga bisa dibikin berantakan. Nah, itu ada yang baru saya masukkan itu tukang di fiturnya, tukang pijit. Nah, di situ macam-macam. Ada tukang kecantikan, ada tukang salon, beda ya dengan tukang kecantikan dengan salon atau rias. Beda kan. Jadi tukang kecantikan itu lebih cenderung yang saya perhatikan ya, yang saya perhatikan tukang kecantikan itu lebih pada perawatan. Lah tukang pijit itu lebih pada orang yang capek-capek. Jadi kalau ada teman anggota dewan dari manapun itu datang ke Surabaya, begitu silakan. Kalau butuh tukang pijit, ini aja buka aja aplikasi. Relasi. Ya. Nah, ini alhamdulillah di beberapa kecamatan ya, belum sampai 31 kecamatan, masih ada yang masih bolong. Dari bolong yang di Surabaya ya? Di Surabaya ini maksud saya
Gayung Sari ada nggak? Gayungan? Gayungan ada nggak? Gayungan? Sudah ada. Sudah biar ada. saya order tukang pijat tuh nggak dari Madura, Mas. Wah, ini biayanya lebih mahal. Iya, di Gayung Sari sudah ada, tapi kemarin laporannya itu masih ini ya, masih dalam proses pelatihan untuk menggunakan ini. Oh, aplikasinya. Karena di situ kalau mitra, sifatnya sebagai mitra ini kan ada dashboard khusus. Oke, ada dashboard khusus, benar. Ada dashboard begitu itu kan. Ini harus butuh dilatih. Nah, ini kalau hanya sekedar tukang di telepon konfirmasi verifikasi kerjaannya apa. Nah, ini disurvei dulu. Oke, yang mau daftar ke situ harus datang ke kantor dulu atau dari tim survei ke rumah? Soalnya kan kalau yang mitra nanti itu setelah daftar di situ sebagai mitra, nanti kita undang mereka untuk datang ke kantor. Atau kita datang ke tempat.